Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta terkait dengan aliran dana hasil korupsi. Menurut KPK, kebanyakan koruptor adalah laki-laki dan menyalurkan uang hasil korupsi tersebut kepada wanita simpanan atau selingkuhan. Izin saya boleh berdiri ya, Bu? Nuhun sewu, Mbak. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan praktik korupsi tidak terlepas atau selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu disampaikan Ibnu dalam acara sosialisasi penguatan integritas dan praktik anti korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu 19 April 2026 silam. Ibnu menjelaskan dalam skema TPPU, koruptor biasanya lebih dulu mengalirkan uang kepada orang terdekat, seperti kepada keluarga. Saat kebutuhan sudah terpenuhi, pelaku biasanya bingung untuk menyalurkan uang tersebut, lalu mencari pihak lain untuk menyamarkan dana. Ibnu menyebut sebanyak 81% koruptor laki-laki kemudian mengalihkan uang hasil korupsi kepada perempuan lain yang akhirnya menjadi selingkuhan. Begitu korupsi, semua sudah si koruptor ini semuanya sudah diberikan uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah. Wah, untuk sumbangan sana sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung, kemanakah uang 1 miliar ini? Nah, kalau ditaruh kolong, takut dimakan kecoa. Kalau ditaruh tabungan lagi, takut sama PPATK. Ya Pak, ini paling ditakuti Pak. Kemudian, kemana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak, 81% laki-laki. Kemana? Ngeliatin dia yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Didekati, Adinda, kuliah di mana kamu Adinda? Ayo Mas, kata si cewek gitu, Mas. Padahal udah tua dibilang Mas. Kok kamu bilang Mas? Bapak masih muda, kata. Wah, itu cerita di sana, ya. Tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada si cewek itu. Itu TPPU. Itu sudah muncul yang bening-bening tadi, itu namanya apa Pak? Selingkuh. Ibnu menegaskan perempuan yang menerima aliran dana tersebut juga berpotensi terjerat hukum sebagai pelaku pasif dalam TPPU. Lebih lanjut, aliran dana tersebut kerap berujung pada perselingkuhan. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut, pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo, kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, dan pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada Hempri Suyatna. Halo, selamat petang Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Soja, Mas Hempri, Bang Boy. Baik. Ya, sama. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita 1 Utama. Saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, Anda selama berkarir di KPK melihat terkait dengan tadi ya berita pengantar ya bahwa dikatakan mostly mayoritas koruptor ini laki-laki dan aliran dana hasil korupsi tidak hanya kepada keluarga tapi juga sampai kepada dalam tanda kutip wanita selingkuhan atau nama akrabnya sekarang ani-ani. Nah, pertanyaannya, pola pengaliran dana keselingkuhan ke ani-ani ini sebenarnya apakah ini pola yang sudah lama dan sudah terlihat atau mungkin baru belakangan ini nih karena lagi viral nih pembahasan ani-ani? Ya, dari awal KPK berdiri ya, apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Ketua KPK tadi itu benar ya, bahwa salah satu strategi penyidik ya untuk kemudian mengungkap suatu kasus kan bukan hanya peristiwa pidananya saja, tetapi juga aliran dana atau yang lazim kita kenal dengan follow the money, Mbak Soja. Nah, dari follow the money ini kita bisa menelusuri ya ke siapa saja ya uang-uang hasil korupsi itu mengalir dan dinikmati. Nah, kalau kemudian selama ini memang yang paling utama yang dilakukan oleh penyidik kan ke keluarganya dulu. Nah, baru kemudian ke pihak lain ya. Sebelumnya kan istri, anak dan sebagainya. Nah, ini yang menarik ya, mengapa fenomena seperti ini sudah berlangsung lama, tidak hanya pada saat ini, yaitu karena kita tahu bahwa pelaku korupsi kan menghasilkan uang yang begitu banyak. Dan kemudian juga mereka istilahnya adalah orang yang berkuasa dan sebagainya. Sehingga kemudian ya adalah
istilahnya pribadi di antara mereka yang kemudian mencoba ya menyamarkan ya asal usul uang korupsi dan kemudian menyimpannya di istilahnya perempuan-perempuan yang mereka kenal seperti itu. Dan memang Mbak Soja, hubungan dari yang bukan istri resmi ini kan macam-macam Mbak Soja. Ada yang dia memang hanya pacar, atau yang hubungan tanpa status, atau malah ada juga yang dijadikan istri siri. Memang bermacam-macam. Tetapi apapun itu ya itu pasti digunakan untuk menyembunyikan. Itu sebabnya kita kalau melakukan penyidikan pasti mereka semua kita panggil, dan pertanyaan-pertanyaannya tentu apakah mereka mengetahui peristiwa pidananya, dan banyak sekali bahkan hampir 90% lebih tidak mengetahui kejahatannya di mana, peristiwa korupsi di mana. Tetapi ketika mereka kita tanyakan menerima aliran dana, ya pasti mereka mengakui bahwa mereka menerima aliran dana. Kemudian mereka akan menjelaskan status mereka apa, sudah disebutkan. Kemudian apa saja barang-barang yang mereka terima. Dan yang sangat menarik ya, nama-nama mereka juga digunakan untuk ya selain menyimpan uang, tapi juga untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, tanah, perhiasan dan sebagainya. Jadi bagi saya Mbak Soja, hal-hal seperti ini itu sebenarnya merupakan hal biasa dan ekses. Bahkan kita tuh di penyidik sering mengatakan bahwa uang setan dimakan siluman gitu kan. Jadi uang hasil korupsi kemudian mengalirnya pun untuk hal-hal yang tidak benar seperti tadi selingkuhan. Kenapa? Karena tadi mereka memegang uang yang sangat banyak dan mereka bingung untuk kemana. Kalau misalnya masih di jaring keluarga inti Mbak Soja, kalau misalnya beli mobil mewah ataupun atas nama istrinya pasti ke detek, ataupun mentransfer uang kepada anaknya pasti ke detek. Sementara kalau uang tunai ya suatu saat pasti akan terungkap ya uang tersebut dan tidak akan bisa digunakan. Jadi sebenarnya selain modus pribadi ya dari para pejabat ya terhadap perempuan-perempuan tersebut, tapi mereka juga ada motif lain, yaitu untuk ya menyembunyikan kejahatan ataupun menyamarkan ya uang hasil korupsi tersebut. Begitu Mbak Soja. Baik, sebelum ke Mas Boyamin, dalam penyidikan yang biasanya Anda lakukan dulu ya Mas Yudi ya, untuk bisa sampai mengetahui ada aliran dana dalam bentuk cash ataupun itu terkait dengan barang, ada aset. Ini biasanya kan kalau dia wawancara sering cenderung dalam tanda kutip ya tidak mengaku mempunyai kenalan dengan ABC. Tapi apakah berarti ini buktinya otentik yang ditemukan dari email mungkin atau dari salinan komunikasi seperti itu? Ya, tentu banyak Mbak ya yang bisa kita dapatkan. Pertama tentu dari komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua dari orang-orang terdekatnya. Karena Mbak mengalirkan uang ya kepada orang-orang tersebut lagi. Nah, layering lagi ini biasanya adalah ajudan yang kemudian bercerita bahwa ya, uang ini mengalir ke ABC. Termasuk juga tadi benar ada transaksi PPATK, kemudian juga dari rekening-rekening, termasuk Mbak sebelum mengalir itu kan juga ada rekening penampungan. Nah, dari rekening penampungan tersebut yang atas nama siapa yang tidak ada hubungan dengan pejabat korup tersebut yang memang disediakan untuk menampung uang, di situ juga kita bisa mendapatkan ternyata ke si A, si B, si C, dan kita pun wajib untuk memanggil. Sehingga kalau Mbak Soja sering melihat bagaimana saksi-saksi yang tidak ada hubungan dengan peristiwa pidana gitu ya, kita panggil ya, kemudian mereka menyerahkan mobil, mereka menyerahkan uang yang pernah diterima, mereka menyerahkan perhiasan dan lain sebagainya. Itu tentu bukti dari penyidik sangat kuat sebelum mereka dipanggil. Dan memang Mbak, kebanyakan di antara mereka ketika dipanggil oleh KPK ya langsung mengakui ya menerima ABCD ya, dan kemudian ya sebagian mengembalikan. Seperti itu Mbak. Baik, nah Mas Boyamin, tanggapannya dari Maki seperti apa? Ini fenomena yang sudah lama, bahkan eksesnya ini bisa sampai sangat jauh nih ditelusuri. Seperti apa tanggapannya? Ya, itu kan sejak zaman kasus Patona, kasus importasi daging sapi dari Australia, itu kan sudah ramai juga gitu, ada beberapa perempuan. Tapi sebaliknya juga begitu, Rita Widiasari juga korupsi yang banyak juga, yang juga bisa aja untuk kehidupan-kehidupan yang misalnya untuk kenikmatan duniawi ya bisa aja gitu. Jadi jangan kemudian bias gender lah gitu, saya kira itu harus catatan. Dan ini misalnya saya harus memberikan catatan pada KPK.
ini kan hanya posisi yang kembangannya, remeh-temehnya gitu. Misalnya dalam kasus Ahmad Fatona itu tidak dituntaskan bagaimana tata kelola importasi, termasuk daging, bawang putih sampai sekarang masih ada dugaan dimainkan dan dimonopoli gitu. Jadi harus saya beri catatan ini, KPK misalnya kemarin kayak isu Bupati Tulungagung tentang surat pengunduran diri, itu sudah banyak dilakukan gitu loh. Jadi menurut saya malah KPK belakangan ini lebih banyak entertainnya daripada sesuatu yang substansi gitu. Dan misalnya kemarin di Ponorogo juga ada isu wanitanya, di Madiun juga ada isu wanitanya gitu. Sementara Pekalongan bupatinya wanita gitu. Ya hanya posisi entertain begitu aja yang tidak dituntaskan OTT ini untuk menuntaskan tata kelola yang baik. Misalnya suap yang lain itu juga begitu. Syahrul Yassin Limpo padahal ada yang lebih besar tata kelola proyeknya, tata kelola importasi segala macam, izin segala macam juga tidak dituntaskan. Jadi saya harus memberikan catatan. Dan ini saya membandingkan misalnya dengan Kejaksaan Agung. Jiwasraya itu puluhan triliun yang disita, ada isu perempuannya saya tahu semua, saya pelapornya gitu, tapi tidak perlu diungkapkan kayak begitu, tapi substansinya gitu. Asabri juga begitu. Dan BTS Kominfo yang 10 triliun, kerugiannya 8 triliun dan bisa disita beberapa segala macam juga ada isu tentang perempuan. Tapi ini menurut saya malah KPK ini sekarang malah lebih banyak entertain, perlu dikoreksi juga gitu. Kita kembalikanlah KPK lebih substansi, tuntaskan EKTP, tuntaskan kasus Senturi. Kasus Senturi itu kerugian 8 triliun. Rp1 pun belum pernah masuk kepada negara sebagai uang pengganti karena baru hanya proses Budi Mulya yang katanya ada duit 1 miliar, tapi ternyata oleh pengadilan dinyatakan bukan suap dan itu Rp0. Sementara kerugian 8 triliunnya juga saya sudah gugat pra peradilan, menang dan tidak dijalankan. Kemarin saya laporkan Dewan Pengawas karena tidak ditindaklanjuti. Jadi hanya karena memang suap inilah yang kemudian menjadikan suatu yang entertain. Ya memang kalau itu sudah sejak zaman Revolusi Prancis, dalam kasus pengungkapan pidana cari perempuannya, kan selalu begitu gitu untuk mengungkap pembunuhan, mengungkap apa termasuk korupsi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru, Mbak Sosial. Masih. Baik, tidak ada hal yang baru ya, karena ini polanya sudah berlangsung sangat lama, tetapi mungkin kritik bagi KPK jangan bolak-balik mengangkat sisi entertainnya saya, tapi kembali fokus kepada substansinya. Nah, tapi kami juga ingin gali dari sisi perspektif bagaimana ditilik dari kacamata sosial nih. Ada Mas Hempri, Mas, kalau kita lihat dari fenomena yang ada, ini bukan baru kali ini, bukan baru belakangan ini, tapi sudah sangat lama terjadi. Nah, analisanya seperti apa nih terkait dengan pola-pola yang terjadi dalam persoalan seperti ini? Apakah memang ketika mendapatkan dalam tanda kutip ya dana yang begitu besar, biasanya secara otomatis ada faktor pendorong mungkin yang terjadi sehingga aliran dana ini disebar ke banyak pihak, bahkan dalam tanda kutip ya ke orang-orang terdekat walaupun ini statusnya tidak sah untuk mendapatkan validasi, mungkin tambahan kekuasaan atau power. Seperti apa analisanya? Iya, makasih Mbak. Jadi kalau kita melihat bahwa fenomena perselingkuhan itu adalah sebuah fenomena yang memang tadi cukup lama dan memang kita lihat tadi ini adalah kalau dalam kacamata perspektif sosial ini adalah bagian dari bentuk-bentuk perilaku menyimpang, karena bagaimana juga ini adalah bertentangan dengan nilai, norma dan juga etika yang berlaku di masyarakat. Nah, kenapa ini tumbuh subur dan kemudian kenapa kemudian yang banyak memberikan itu adalah pejabat? Saya kira persoalan-persoalan relasi-relasi kuasa ini yang akhirnya kemudian menyebabkan fenomena-fenomena terkait dengan misalnya memberikan uang hasil koruptor ke selingkuhannya itu menjadi sangat-sangat kuat terjadi. Jadi ketika menjadi seorang pejabat dia punya relasi-relasi kuasa yang kuat, dia bisa melakukan apa saja, dia punya power yang kuat dan sebagainya, sehingga implikasinya adalah bahwa ya tadi mereka bisa mudah untuk selingkuh dan sebagainya. Tapi inti pentingnya adalah ya tadi mungkin persoalan-persoalan etika, persoalan erosi moral yang saya kira mungkin menjadi sebuah persoalan yang memang harus kita benahi di dalam membangun sebuah tata kelola yang kemudian berkeadilan, karena tata kelola yang lebih baik ya, karena bagaimana juga ya seorang pemimpin adalah menjadi teladan bagi masyarakat, menjadi teladan bagi pegawai-pegawai di bawahnya, sehingga hal-hal soal pelanggaran etika, norma, nilai dan sebagainya adalah sesuatu hal yang tidak boleh diperbolehkan. Itu kira-kira yang sering kali muncul. Jadi menurut saya intinya adalah soal relasi-relasi kuasa, entah dalam bentuk jabatan atau dalam bentuk uang, yang akhirnya kemudian itu menjadi sangat dominan. Ada pihak yang dominan dan ada pihak-pihak yang kemudian menjadi subdominan. Yang terjadi seperti itu.
Baik, baik. Nah, sekarang karena kita sudah sepakat ini merupakan fenomena dan pola-pola yang sudah lama terjadi dan kita berharap KPK tidak hanya fokus kepada sisi-sisi pinggirnya saja tetapi juga kepada substansi utamanya. Nah, Mas Boyamin, dalam kasus ini ketika memang sudah menjadikan ini menjadi pola yang lama, apakah Maki juga memiliki catatan meskipun aliran dananya sudah mengalir sangat jauh bahkan ke pihak-pihak yang tadi sudah kita mention di awal, tetapi KPK juga sampai dengan saat ini terbukti mampu untuk mengembalikan kembali semua hal-hal yang sudah dikumpulkan tersebut atau justru masih banyak sekali catatan yang masih perlu disematkan bagi KPK terkait dengan mengumpulkan kembali dana-dana tersebut? Mas Boyamin, apakah masih bersama kami? Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi pemirsa dengan Mas Boyamin. Kita akan Baik, Mas Boyamin sudah bersama kami lagi? Sudah, oke. Baik, silakan Mas. Bagaimana catatannya terhadap KPK ketika aliran dananya sudah mengalir jauh bahkan ke pihak-pihak yang tadi sudah kita mention ya? Apakah pengumpulan kembali bagi KPK dan juga kooperatif dari sisi para penerima dana tersebut juga sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun atau ada catatan lain mungkin? Ya, sebenarnya saya selalu mendorong sejak awal dikenakan TPPU, pencucian uang. Nah, ini beberapa dulu artis juga dapat, itu ada yang kita dorong untuk diproses, akhirnya belakangan dapatlah Hasan Hasbi itu kan yang idol itu kan kemudian juga jadi tersangka. Tapi sebenarnya sejak dulu supaya orang tidak berani lagi menerima sesuatu yang kira-kira di luar kewajaran gitu. Tapi ada juga penyanyi yang diundang ke Labuan Bajo, honornya 150 juta, diberitahukan oh ini layak honornya diterima 100 juta. Jadi supaya orang menilai dari sisi kewajaran dan kepatutan. Tidak melakukan kerja, tidak nyanyi, tidak apa, tiba-tiba dapat 200 juta, 300 juta. Dan itu levelnya memang level pacaran. Itu ya harus kita edukasi masyarakat supaya tidak mau gampang menerima, khususnya dari pejabat atau pengusaha yang kelihatan ya glamor lah gitu, atau flamboyan lah. Jadi ini yang menurut saya harus diperhatikan gitu. Baik. Baik, nah kalau begitu Mas Yudi, dengan catatan yang tadi disampaikan oleh Mas Boyamin dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hempri ya terkait dengan ada pola relasi yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, apa sebenarnya yang menurut analisa Anda ya dengan pengungkapan terkait dengan hal ini kepada publik oleh pihak KPK? Apakah memang ada target tertentu yang ingin dicapai dengan menyampaikan terkait dengan fakta ini atau justru memang Anda melihat juga KPK makin kesini sepertinya lebih fokus kepada hal-hal pinggir entertainnya, tapi terkait dengan pokok substansinya sepertinya agak kendor nih. Ya, jadi saya juga tidak paham mengapa Wakil Ketua KPK harus menyampaikan hal tersebut ya dalam sosialisasi yang tadi saya lihat ya, itu kan ada semacam sebuah acara seminar atau apa ya, dan kemudian malah yang ramai adalah yang terkait dengan kasus ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang paling penting Mbak, yang harus kita ketahui bahwa walaupun kemudian mendapatkan uang dari hasil korupsi, tidak banyak di antara mereka yang paham bahwa ini adalah uang hasil kejahatan. Dan terkadang mereka pun di layering sebagai biaya, misalnya kalau misalnya artis-artis profesi mereka sebagai penyanyi, ataupun kemudian ada suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita telusuri Mbak, bahwa sebenarnya kan tidak sebanyak ya uang-uang hasil korupsi ini ya itu dibandingkan dengan mengalir ke yang lain ya, misalnya ke profesional money laundering ya dengan berbagai macam profesi ya. Tapi kalau misalnya kepada orang-orang yang disebut oleh Wakil Ketua KPK tersebut, sebenarnya ada batas istilahnya yang tidak terlalu besar juga, nggak nyampe puluhan miliar ataupun sampai ratusan miliar gitu kan, karena orang-orang pejabat-pejabat ini kan paham bahwa ketika mengalirkan uang tersebut mereka tahu mana yang kemudian harus besar, mana yang tidak harus besar. Maka tadi saya sebutkan Mbak ya, bahwa ketika kemudian orang-orang ini dipanggil ke KPK ya, diperiksa, pasti mereka langsung mengakui ya, karena kan mereka juga tidak biasa
berhubungan dengan penegak hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dalil mereka kan mereka tidak mengetahui hasil kejahatan. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya banyak dari mereka beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa uang-uang tersebut hasil dari kejahatan. Itulah sebabnya maka dari ratusan kasus korupsi di KPK, ya jarang sekali yang kemudian para penerima ini itu dinaikkan kasusnya, karena dari hasil penelusuran dan pembuktian ya memang orang-orang tidak mengetahui bahwa patut diduga uang tersebut kejahatan. Tapi ada juga yang kemudian pertama menerimanya terlalu banyak, kemudian yang kedua hubungannya juga sangat dekat, sehingga seharusnya memahami bahwa uang yang mereka terima itu adalah hasil dari kejahatan. Nah, jadi bagi saya sebenarnya KPK itu harusnya lebih banyak ya fokus dalam pengembalian keuangan negara yang kemudian mengalir kemana-mana yang jumlahnya sangat besar seperti itu, Mbak. Baik, nah kalau begitu dengan ternyata fakta di lapangannya ya ketika kasus ini ditelusuri banyak pihak yang mengakui tidak mengetahui asal muasal dana yang sangat besar yang mereka terima ini dari mana, dan mereka juga banyak yang dengan rela hati mengembalikannya. Pertanyaannya Pak Hempri, apakah saat ini bisa dikatakan bahwa korupsi itu bukan hanya sekedar kejahatan hukum tetapi juga mulai memunculkan apa yang disebut sebagai budaya permisif terhadap dana-dana yang seperti ini? Iya, saya kira betul. Artinya ini saya kira sudah ada kemudian sanksi-sanksi soal tadi persoalan etika, persoalan moralitas dan sebagainya. Karena seringkali yang kemudian muncul adalah bahwa hubungan perselingkuhan tidak harus sebagai sebuah ranah pribadi. Nah, ini saya kira harus kemudian juga kita kembangkan bahwa ini adalah terutama pejabat, dia adalah seorang tokoh publik ya, sehingga kemudian persoalan-persoalan terkait dengan perselingkuhan harus juga dibawa ke soal-soal ranah publik ya, sehingga kemudian publik saya kira juga bisa akan memberikan sanksi sosial, memberikan kemudian berbagai kritik terhadap mungkin para pejabat yang melakukan berbagai bentuk-bentuk proses-proses perselingkuhan. Ini yang saya kira harus ada berbagai hal ya, agar kemudian apa yang kemudian terjadi antara pejabat dengan selingkuhannya bukan sesuatu hal yang kemudian biasa, tapi ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan, karena ini adalah menyangkut soal etika pejabat publik. Artinya selama ini itu dianggap sebagai biasa, dianggap sebagai normalitas biasa. Padahal mungkin dalam hal yang harusnya dilakukan itu saya kira adalah sesuatu mungkin persoalan-persoalan sosial yang paling enggak itu akan bisa tadi mengurangi atau menjadi gambaran bagaimana kemudian etika pejabat publik itu dibangun. Saya kira gaya hidup pejabat saya kira juga harus dijauhkan dari sebuah gaya hidup misalnya kemewahan, gaya hidup misalnya glamor dan sebagainya. Saya kira seringkali isu-isu perselingkuhan itu dianggap sebagai sebuah simbol gaya hidupnya kemewahan dan sebagainya, sehingga ini yang akhirnya menyebabkan kemudian pola-pola perselingkuhan itu dianggap kemudian sesuatu hal yang normal berlaku di dalam masyarakat. Ini yang saya kira harus kita lawan terkait dengan hal tersebut. Baik. Dan agar diskursus kita ini tidak hanya membahas terkait dengan gender tertentu, tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Boyamin, tidak boleh bias gender dalam hal ini. Oleh karena itu, Mas Boyamin, dari Maki sendiri apakah melihat untuk menyasar terkait dengan kasus-kasus korupsi dan juga pencegahan ke depannya, apalagi ketika aliran dana ini sudah banyak terbukti ya mengalir kepada pihak-pihak seperti yang kita mention di awal, perlu lagi nggak sih ada pendekatan-pendekatan baru terkait dengan menangani kasus korupsi, mengungkapkannya, atau justru sebenarnya saat ini apa yang dilakukan ini sudah on the track? Ya masih perlu banyak inovasi, itu perlu, karena nampaknya sekarang ini korupsinya malah tambah merajalela, tidak ada perbaikan, indeks persepsi anti korupsi kita semakin turun begitu, dan belum kita lihat pemerintah ini seperti apa roadmap tentang pencegahan gitu. Yang utama itu, kalau pencegahan bagus kan berarti korupsi nggak ada. Tata kelola tentang selalu klaster itu kan 3, Mbak. Izin, terus mutasi promosi, nomor 2, nomor 3 terkait dengan proyek. Itu belum ada tata kelola yang baik. Misalnya proyek masih diatur-atur, masih tender dikelola dengan serampangan gitu. Masih tidak ada perbaikan. Terus izin juga itu izin tambang masih belepotan sana sini, tidak ada kepastian. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya kita harus mulai berfokus ke sana. Kalau tiap hari mau OTT bisa kok KPK itu berburu di kebun binatang gitu, Mbak khususnya. Jadi ini harus mulai roadmap kita pencegahan tata kelola pemerintahan yang baik. Mencegah bocor menjadi tiris dan rembes. Itu kata-kata Anwar Ibrahim itu selalu begitu, Pak. Masih.
Baik, nah Mas Yudi, catatan mungkin bagi teman-teman Anda di KPK yang masih bekerja hingga saat ini, kira-kira apakah Anda melihat ada komitmen kuat tadi seperti yang disampaikan Mas Boyamin ya untuk bisa melakukan pola-pola baru, mengeksplor lagi karena saat ini korupsi ternyata bukannya makin menurun tapi makin merajalela apalagi dengan kompleksitas yang ada saat ini. Silakan Mas Yudi. Ya, memang akibat pelemahan KPK dari revisi Undang-Undang tahun 2019 itu ya, ini memang gerak KPK agak semakin sulit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan kepegawaian juga sama. Kemudian yang ketiga terkait dengan terobosan-terobosan, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah keberanian. Sebenarnya kalau kita melihat ya, tren KPK menangani korupsi kan saat ini semakin meningkat ya. Walaupun kemudian ya baru sebatas dengan kepala daerah. OTT kepala daerah ini kan saya selalu menyampaikan bahwa kepala daerah yang korup itu tinggal menunggu waktu saja untuk ditangkap oleh KPK. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa jangan-jangan memang akhirnya inilah zaman ya KPK tidak lagi menangani kasus-kasus besar ya, seperti tadi Bang Boyamin mengatakan misalnya kayak kejaksaan yang sampai menunjukkan selama 3 kali ya uang triliunan seperti itu. Tapi bagi saya apa yang dilakukan oleh KPK ini setidaknya bisa membersihkan terutama pemerintahan di daerah yang kita tahu birokrasinya sangat korup, pejabatnya ingin uang yang sangat banyak untuk mengembalikan modal kampanye, kemudian memeras pejabat di bawahnya dan sebagainya. Tapi bagi saya percaya pada teman-teman saya. Nah, makanya kita berharap ke depannya ya KPK saat ini mau tidak mau suka tidak suka harus menggencarkan OTT ya, tanpa peduli dari mana latar belakang partainya ataupun kemudian atribut-atribut lainnya. Seperti itu Mbak Soza. Baik, nah terakhir untuk menutup terkait dengan agar hal serupa tidak lagi terjadi dan pola-pola sosial seperti ini bisa kita antisipasi sedini mungkin, Mas Hempri, apakah ada catatan juga mungkin selain bagi pihak KPK ataupun para pelaku, tapi juga bagi masyarakat dan juga instansi lingkungan pemerintahan? Iya, saya kira tadi selain soal persoalan sanksi hukum, saya kira persoalan hal soal sanksi-sanksi sosial, sanksi etika saya kira menjadi penting. Karena bagaimana juga erosi erosi pejabat ketika berselingkuh pasti akan menyebabkan terjadinya distrust ya, ketidakpercayaan dari publik terhadap seorang pejabat, sehingga saya kira sanksi-sanksi sosial, sanksi-sanksi soal pelanggaran terhadap norma dan etika saya kira juga harus dikedepankan sebagai sebuah kontrol sosial dari masyarakat. Selama ini kan banyak kasus-kasus misalnya perselingkuhan itu juga luar biasa. Selain soal sanksi hukum, saya kira soal sanksi sosialnya yang justru kadang-kadang lebih dahsyat ya, untuk kemudian menghakimi seseorang ya, apalagi dengan media sosial yang saya kira sekarang cukup masif ini. Saya kira bentuk-bentuk sebenarnya kontrol sosial dari masyarakat terhadap bagaimana kemudian etika pejabat negara itu melakukan pola perilaku di dalam sehari-hari ini, yang saya kira harus ada kontrol. Bagaimana juga tadi ini bukan suatu hal yang dinormalisasi, tapi ini adalah sesuatu yang kemudian juga kita kontrol, bahwa pejabat itu harus menjadi pelindung, menjadi pengayom, menjadi teladan bagi masyarakat dan juga birokrat yang ada di sekitarnya. Baik, kita akan kawal terkait dengan bagaimana KPK bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi dan tidak hanya seperti yang kata Mas Boyamin ya, fokus kepada bagian entertain saja sehingga lupa pada substansi utamanya. Terima kasih untuk diskusi yang menarik Mas Yudi, Mas Boyamin dan juga Mas Hempri. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Nah, makasih.